Hai, saya Libby Andita Davitri dan saya adalah Music Supervisor di Massive Music Entertainment. Seorang Music Supervisor adalah orang yang bertanggung jawab terhadap musik dalam audiovisual, termasuk juga film di sini. Jadi Music Supervisor pekerjaan utamanya sebenarnya adalah lebih banyak untuk lisensi lagu, mencarikan, mengkurasi lagu yang ada di dalam sebuah film atau audiovisual lainnya ya. Kemudian juga bertanggung jawab atas clearance dari semua lagu maupun scoring ataupun musik yang dipakai dalam sebuah film. Jadi proses dalam melakukan supervisi musik dalam sebuah film atau produk audiovisual biasanya dimulai dari kita harus mendapatkan brief dulu dari klien. Misalnya kalau dari film adalah biasanya dari produser, dari sutradara. Kita baca dulu sinopsisnya di awal seperti apa sampai skripnya. Dari situ kita bisa mulai memetakan lagu-lagu apa atau musik apa yang cocok yang dipakai untuk di film ini. Biasanya kita bekerja sama dengan music director. Kita mulai carikan lagu-lagu yang sesuai dengan tema, tapi yang terpenting adalah kita harus bekerja work on budget sebenarnya. Jadi kita udah tahu dulu tuh budget untuk musik, untuk lagu itu berapa sih dalam produksi ini. Nanti kita bisa mulai mencarikan lagu secara kreatif, seperti apa lagu yang cocok, tapi kita juga harus pikirin untuk kemudahan lisensi dan budgetnya. Seorang music supervisor itu harus yang utama sih memiliki wawasan terutama di musik ya, apa yang sedang trending misalnya atau lagu-lagu yang sesuai dengan era tertentu. Juga memiliki sebuah pengetahuan yang cukup kuat tentang undang-undang hak cipta misalnya, bagaimana cara melisensikan suatu lagu. Juga harus banyak bisa networking mungkin ya, karena kita akan banyak present untuk ke klien, misalnya nanti ke media seperti mungkin bioskop, OTT, dan lain-lain. Jadi semua keterampilan itu harus dimiliki karena nantinya kita akan bertanggung jawab terhadap hasil akhir dari keseluruhan musik dalam film ini. Walaupun nantinya ada scoring yang biasanya dikerjakan oleh music director, tapi semua itu harus disatukan dengan lagu-lagu yang ada pada film tersebut. Jadi harus menyatu tuh semuanya dan kita yang harus bisa mempresentasikan itu di hasil akhirnya. Seorang music supervisor itu harus bisa bekerja sama, biasanya bekerja sama terutama dengan produser, sutradara, dan music director. Tapi ini lingkupnya berbeda-beda sebenarnya. Jadi kalau sama produser biasanya kita lebih banyak bicara soal legalitas, budget, timeline, itu semua kita harus seiring dengan apa yang sudah direncanakan oleh produser. Sementara dengan sutradara dan music director mungkin lebih dari sisi kreatifnya. Kita harus tahu mood seperti apa yang dicari oleh sutradara, oleh music directornya, scoring seperti apa yang kira-kira akan dibuat untuk film ini, dan kita bisa mencarikan lagu-lagu yang sesuai, baik itu dari lirik misalnya, atau dari tema lagunya, bahkan dari penyanyinya mungkin gitu. Apa sih yang sesuai dengan film ini gitu. Kadang-kadang ada film yang juga mungkin pemainnya ternyata cocok untuk menyanyikan lagu di film ini gitu. Jadi bisa aja kita melakukan produksi ulang. Itu juga adalah tanggung jawab dari music supervisor gitu, yang harus clearance untuk semua masalah izin lagunya, produksinya dan lain-lain gitu. Dan nantinya lagi-lagi dipertanggungjawabkan terhadap produser agar semuanya nyatu jadinya gitu. Jadi dalam sebuah film itu biasanya seperti yang sudah diketahui bahwa produser akan memberikan budget gitu ya untuk musik. Dan kita sebagai music supervisor yang harus melakukan negosiasi. Baik itu dengan label, dengan publisher, ada juga mungkin yang komposer yang non-publisher, atau mungkin bahkan lagu-lagu yang sudah public domain. Tapi public domain pun memiliki batasan-batasan di mana misalnya lagu nasional sejauh mana bisa dipakainya, atau ada hak moral, apakah liriknya bisa diganti atau tidak. Jadi sebenarnya proses negosiasi dan clearance ini cukup complicated sebenarnya, cukup rumit gitu. Kadang-kadang dalam satu lagu itu bisa ada lebih dari satu publisher. Penciptanya misalnya ada 4, itu ada di 4 publisher berbeda, atau 2 ada publisher, 2 nggak ada. Dan itu semua yang harus kita beresin sebenarnya sebagai music supervisor.
Mungkin tantangan utama sebagai seorang music supervisor, terutama mungkin lebih spesifiknya di Indonesia, itu masih mungkin bisa dibilang hampir nggak ada kali ya music supervisor gitu yang benar-benar certified. Sementara di luar sana tuh hampir semua produksi film, mau itu filmnya ada lagunya ataupun enggak, tuh ada music supervisornya gitu. Jadi tantangan terbesar di sini adalah mungkin yang pertama, belum semua tersosialisasi dan paham bagaimana kerja seorang music supervisor gitu. Jadi kadang-kadang pemilihan lagu dan lain-lain itu dilimpahkan pada sutradara, pada produser untuk ngurus. Padahal sebenarnya ada orang yang bertanggung jawab atas itu, yaitu music supervisor. Kalau secara kreatif, mungkin tantangannya tadi ya, dengan anggaran kadang-kadang sutradara pengennya mungkin yang udah kepikiran apa gitu lagunya, bisa aja lagu internasional atau lagu yang lagi trending, yang cocok banget nih sama filmnya. Tapi ternyata apa boleh buat gitu, secara anggaran ternyata nggak masuk nih. Nah, tugas music supervisor adalah mencarikan opsi-opsi lagu lain atau musik-musik lain yang masuk sama anggaran ini. Atau gimana jago-jagonya bisa negoin tuh dari lagu yang diinginkan biar masuk ke budgetnya. Atau malah kita yang nego sama produsernya, kalau pengen banget lagu ini bisa nggak sih, gimana cara kita mainin budgetnya biar dapat lagu yang harus ada, tapi kita carikan lagu-lagu lain untuk menggantikan lagu yang mungkin nggak harus itu gitu lagunya. Jadi banyak sih sebenarnya caranya, cuman itu tantangannya. Seorang music supervisor itu bisa mengerjakan berbagai produk audiovisual. Salah satunya mungkin yaitu tadi film, tapi ada juga serial televisi, ada sinetron, ada FTV, ada iklan, bahkan ada games. Dan semua itu sebenarnya secara general pekerjaannya sama, seperti apa, memang mencarikan lagu, mengurus lisensi, tapi pendekatannya mungkin berbeda-beda. Misalnya kalau iklan memang mungkin lebih ke satu lagu aja yang dicari, tapi bener-bener detail gitu. Kadang-kadang ada modifikasi lirik, kita harus sesuai dengan brand yang meng-hire kita dan lain-lain. Mungkin lebih pelik di situnya. Jadi gimana cara satu lagu ini bisa cocok dengan pesan yang mau disampaikan oleh brand. Sementara kalau di film atau series ya misalnya, itu lebih banyak lagu-lagu yang dipilih. Jadi kita emang work on budget, lebih kebaca skripnya, dan lebih banyak bisa bermain mungkin ya dengan lagu-lagu opsi-opsi yang bisa kita tawarkan di film itu. Sementara kalau iklan biasanya udah saklek tuh. Harus lagu yang bener-bener sempurna buat iklan ini gitu. Untuk menjadi seorang music supervisor, mungkin bekal utamanya memang wawasan mengenai musik, tapi kita juga harus teredukasi mengenai undang-undang hak cipta, mengenai legalitas sebuah lagu gitu. Mungkin untuk sekarang di Indonesia jalur pendidikannya masih, setahu saya sih belum ada yang spesifik untuk music supervisor. Tapi sebenarnya biasa belajar banyak juga, misalnya kita mendalami music production atau music business, itu akhirnya kita jadi tahu gitu untuk bagaimana cara kerja di industrinya. Tapi kalau secara spesifik music supervisor itu di luar negeri sebenarnya ada jurusan-jurusan yang emang udah ke arah situ gitu, yang jadi kita lebih paham apa sih pekerjaan spesifiknya dari music supervisor ini, karena nggak sekedar kita bisa ngerjain kontrak dan lain, tapi ada juga music cue sheet, kita harus berhadapan dengan TV, kita harus bertanggung jawab kalau misalnya lagunya ternyata ada yang nggak clear, apa yang harus dilakukan dalam waktu yang cepat dan lain-lain. Sebenarnya banyak sih teknisnya gitu ya. Cuman di Indonesia emang sayang sekali belum familiar kali dengan profesi ini. Jadi kalau menurut saya sih mungkin awalnya ada di lingkungan atau pendidikan yang masih berkaitan dengan itu, seperti tadi ya, music production atau music business. Selamat Hari Film Nasional. Semoga film-film Indonesia semakin maju dan semakin berani untuk pakai musik-musik yang keren-keren.